Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Daud dengan NIM 13142121, kelas 5D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT tentang konsep manajemen mutu terpadu. Yang pertama yaitu konsep manajemen mutu. Mutu adalah suatu produk atau jasa yang memenuhi syarat atau keinginan pelanggan, di mana pelanggan dapat menggunakan atau menikmati produk atau jasa tersebut dengan sangat puas dan akan menjadi pelanggan yang tetap. Mutu menyangkut 5 aspek utama menurut Bahar, yaitu yang pertama quality. Quality mutu dari hasil produk atau jasa yang sesuai dengan persyaratan permintaan cost. Yang kedua yaitu cost atau mutu, yaitu mutu dari biaya produk atau jasa. Yang ketiga delivery atau mutu pengiriman atau penyerahan hasil produk atau jasa yang tepat waktu dengan sesuai permintaan. Yang kelima safety atau mutu keselamatan dan keamanan pemakaian produk atau jasa. Yang keenam, moral atau mutu sikap mental dan sumber daya manusia. Selanjutnya itu kontrol mutu, jaminan mutu, dan mutu terpadu. Yang pertama, kontrol mutu. Kontrol mutu secara historis merupakan konsep mutu yang paling tua. Ia melibatkan deteksi dan eliminasi komponen-komponen atau produk gagal yang tidak sesuai dengan standar. Ini merupakan sebuah proses pasca produksi yang melacak dan menolak item yang cacat. Kontrol mutu biasanya dilakukan oleh pekerja-pekerja yang dikenal sebagai pemeriksa mutu. Kontrol mutu menggunakan proses pasca produksi yang melacak dan menolak item-item yang cacat. Digunakan secara luas dalam pendidikan untuk memeriksa apakah standar-standar telah dipenuhi atau belum. Yang kedua, jaminan mutu. Jaminan mutu berbeda dari kontrol mutu, baik sebelum maupun ketika proses tersebut berlangsung. Penekanan gagasan ini bertujuan untuk mencegah terjadi kesalahan sejak awal proses produksi. Jaminan mutu adalah pemenuhan spesifikasi produk secara konsisten untuk menghasilkan produk yang selalu baik sejak awal atau right first time every time. Yang ketiga yaitu mutu terpadu. Mutu terpadu atau Total Quality Management atau TQM merupakan perluasan dan perkembangan dari jaminan mutu. Dalam konsep mutu terpadu, pelanggan adalah raja. Ini merupakan pendekatan yang dipopulerkan oleh Peters dan Waterman dalam In Search of Excellency dan telah menjadi tema khas dalam tulisan-tulisan Tom Peters. Beberapa perusahaan seperti Marcus & Spencer, British Airways, dan Saint-Burs telah mencari pendekatan ini dalam waktu cukup lama. Selanjutnya yaitu produk dari pendidikan. Lexion Gary mengungkapkan manusia tidak sama dan mereka berada dalam suatu pendidikan dengan pengalaman emosi dan opini yang tidak bisa disamaratakan. Menilai untuk pendidikan sangat berbeda dengan pemeriksa hasil produksi pabrik untuk menilai sebuah jasa. Selanjutnya itu mutu jasa atau service quality. Karakteristik mutu jasa jauh lebih sulit untuk didefinisikan dibandingkan definisi produk. Karena karakteristik mutu jasa mencakup beberapa elemen penting, yaitu yang pertama metode. Mutu jasa ditentukan oleh pelanggan dan pemberi jasa karena jasa diberikan secara dari orang ke orang. Yang kedua, waktu. Jasa harus diberikan tepat waktu dan jasa digunakan atau dikonsumsi tepat pada saat diberikan, maka kontrol mutu selalu datang kemudian. Ketiga, pada jasa tidak bisa diawali atau ditambal atau diperbaiki sehingga standar jasa adalah baik sejak awal. Standar ini memang sulit tercapai tapi harus selalu menjadi tujuan utama. Yang keempat,
Jasa lebih cenderung mirip proses daripada produk. Yang kelima, staf senior pada jasa biasanya jauh dari pelanggan. Yang keenam, keberhasilan produktivitas dalam jasa sulit diukur. Selanjutnya itu pendidikan dan pelanggan. Beberapa pendidik mengungkapkan bahwa istilah pelanggan memiliki nada komersial yang tidak dapat diaplikasi dalam pendidikan. Pelajar utama yaitu pelajar secara langsung menerima jasa. Pelanggan kedua yaitu orang tua, gubernur atau sponsor pelajar yang memiliki kepentingan langsung secara individu maupun institusi pelanggan kerja. Ketiga yaitu pihak yang memiliki peran penting meskipun tak langsung seperti pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Bentuk pemasaran pendidikan yang paling baik adalah pemasaran yang dapat dipilih oleh pelajar untuk kepentingan mereka masing-masing. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.